Kunjungan pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia Bill Gates ke Indonesia menguak fakta baru mengenai perkembangan riset vaksin TBC yang kini memasuki babak akhir. Indonesia pun menyatakan kesediaannya menjadi lokasi uji klinis vaksin yang disponsori oleh Yayasan Bill Gates itu. Presiden Prabowo Subianto mengklaim uji klinis vaksin tuberkulosis banyak membawa manfaat bagi Indonesia yang saat ini menempati posisi kedua penderita TBC terbanyak di dunia setelah India. Uluran tangan salah satu orang terkaya dunia, Bill Gates ke Indonesia, tak serta-merta terhindar dari pro dan kontra. Maksud baik Bill Gates menguji cobakan vaksin tuberkulosis versi terbarunya justru menepuk nyanyian sumbang di jagat maya. Meski diberikan secara cuma-cuma bagi rakyat Indonesia, rupanya status uji coba itu menyelipkan tanya, amankah vaksin TBC Bill Gates diberikan ke warga? Adakah resiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para partisipan nanti? Terkait kekhawatiran publik bahwa uji coba ini akan menimbulkan satu kecemasan di mana akan menimbulkan korban dan sebagainya, ya pendapat-pendapat yang sifatnya konspiratif itu menurut saya ini adalah tugas pemerintah untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh pemerintah, kesiapan pemerintah terkait dengan uji coba ini. Andaikan nanti ada resiko-resiko yang mungkin terjadi. Nah ini kan masyarakat harus diberi pemahaman, diberi pengetahuan. Bicara tentang efek samping vaksinasi, dalam pengalaman kami yang mengikuti, jadi sejak April sudah sampai bulan Mei kita ikuti, pada saat divaksin itu memang mengalami sama dengan vaksin lainnya, nyeri pada waktu disuntik, terutama di lokasi penyuntikan, kadang-kadang rasa pegal dan juga ada rasa demam dan letih, tapi itu hilang dalam 2-3 hari. Ya, ini persis kayak vaksin-vaksin yang lainnya. Kunjungan pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia Bill Gates ke Indonesia memang menguak fakta baru mengenai perkembangan riset vaksin TBC yang kini memasuki babak akhir. Indonesia pun menyatakan kesediaannya menjadi lokasi uji coba vaksin yang disponsori oleh Gates Foundation itu. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kemajuan riset vaksin diharapkan bisa menekan penularan TBC yang mengakibatkan sedikitnya 100.000 warga Indonesia meninggal dunia setiap tahunnya. Beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun, dan itu tekad kita untuk menurunkan, dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus bantu kita di bidang itu. Vaksin tuberkulosis M72 yang dikembangkan oleh perusahaan biofarmasi GlaxoSmithKline atau GSK dan mendapatkan dukungan dana dari Bill and Melinda Gates Foundation. Proses pengembangannya memakan waktu hingga lebih dari 2 dekade. Saat ini, vaksin TBC Bill Gates sudah memasuki uji klinis fase 3 yang merupakan tahap terakhir sebelum vaksin resmi disebarluaskan. Ada sebanyak 2.095 warga Indonesia sudah tercatat sebagai partisipan uji klinis vaksin dari total 20.081 orang dari 5 negara. Selain Indonesia, negara lain yang menjadi lokasi uji coba adalah Afrika Selatan, Kenya, Zambia, dan Malawi. Lantas, apa sebenarnya manfaat yang didapatkan Indonesia dengan menjadi lokasi uji klinis vaksin TBC Bill Gates?
Dan kita harapkan kenapa Indonesia ingin berpartisipasi, karena Indonesia itu pasiennya banyak yang meninggal, kayak tadi saya bilang. Kita waktu malaria nggak ikut, ketemu tuh vaksinnya. Ternyata vaksinnya itu khusus, itu vaksinnya cocoknya buat nyamuk dan pasien genetik Afrika. Jadi vaksin malaria ditemukan hanya cocok buat di Afrika. Indonesia enggak. Indonesia kan banyak malaria juga, enggak sebanyak TBC. Itu sebabnya kita pengen aktif supaya apa? Nanti mudah-mudahan vaksinnya juga cocok untuk orang Indonesia sehingga kita bisa menyelamatkan 125.000 saudara kita yang meninggal. Dan yang kedua, unggulnya apa kalau Indonesia ikut? Kita bisa mendapatkan prioritas untuk memproduksi vaksin. Jadi Bio Farma kita ajak dari awal, supaya nanti kalau jadi, kita bisa produksi sendiri, nggak usah terbantu. Kasus penyakit tuberkulosis di Indonesia memang terbilang tinggi. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia untuk kasus TBC terbanyak setelah India. Dalam 1 tahun, rata-rata 1 juta orang di Indonesia terinfeksi TBC. Sebanyak 125.000 orang diantaranya meninggal dunia. Di dunia, insiden tuberkulosis atau kejadian tuberkulosis yang baru itu sekitar 10,8 juta per tahun. Nah, untuk Indonesia angkanya adalah 1.090.000 kasus per tahun untuk TB yang aktif ini. Artinya apa? Artinya 10% kasus TB di dunia itu ada di Indonesia. Itulah makanya harus ada upaya dari kita untuk segera menurunkan kejadian tuberkulosis ini. Pertama, kita menemukan kasusnya. Kedua, setelah ditemukan harus segera diobati, dan diobati pun harus sampai sembuh. Nah, jadi sudah berpuluh-puluh tahun kita kisarannya masih sebegitu ya, jadi nggak turun-turun. Sementara itu, Komisi 9 DPR yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan menghimbau pemerintah gencar melakukan sosialisasi agar program uji klinis vaksin bisa diterima oleh masyarakat. Kita bicara tentang vaksin M72 yang dibawa oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Saya memberikan catatan yang pertama, hendaknya pemerintah ketika memutuskan untuk membangun kerjasama, lakukanlah kajian secara mendalam, melibatkan berbagai pihak, ya, pakar epidemiologi, kemudian juga pakar keamanan vaksin, ya. Nah, ini tentu akan membuat kerjasama kita evidence based, berbasis bukti secara ilmiah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah pengawasan. Ya, tentu kita harus melibatkan Badan POM sebagai lembaga otoritas yang diberi otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Ketiga, tidak kalah penting adalah melibatkan partisipasi masyarakat, ya, sehingga masyarakat betul-betul menerima informasi yang sahih, menerima informasi yang utuh, ya, dari pemerintah. Di satu sisi, Indonesia boleh dibilang beruntung telah dilirik Bill Gates. Namun, di sisi lain kehati-hatian tetap perlu dipertimbangkan. Jangan sampai uji coba vaksin itu berdampak buruk bagi penerimanya.